Guys, kali ini kita akan wawancara kepada milenial ya, kaum milenial yang divaksin, jadi peserta vaksinasi Puskesmas Cibodas. Kali ini yuk kita ikutin. Di sana banyak yang sudah divaksin. Oke, Teh, dengan namanya siapa? Amelia Hera Mawar Oh iya, Teh Amelia. Teh Amelia sekolah di mana? di SMK Putra Nasional. Oke, siap. Nah, tadi divaksin kayak gimana sih rasanya? Biasa aja. Nggak ada keluhan setelah divaksin? Enggak. Tuh, lihat kamera. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau divaksin? Atau yang belum divaksin? Segera divaksin demi kesehatan. Oke, bye. Thank you. Ya. Ini udah divaksin belum? Belum. Saya mau tanya-tanya ya. Boleh? Dengan Teh siapa? Salsa Teh Salsa. Sekolah di mana, Teh? mau masuk SMK. Oh, mau masuk SMK. Oke. Kenapa sih mau divaksin? Biar nggak itu virus. Oke, siap. Biar sehat ya. Iya biasa. Oke, siap kalau gitu. Ini dengan Teh siapa? Fitri Teh Fitri. Teh Fitri sekolahnya di mana? di SMK PNC. PNC. Oke, siap. Tahu ada kegiatan vaksin di sini dari mana? Dari ini pemerintah Pemerintah ada. desa ya. Oke. Kenapa mau divaksin? Ya biar sehat. Biar sehat ya. Oke. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kami Kita tanya ke petugasnya. Ke petugasnya ya, Bu. Di screening itu syaratnya apa aja sih biar peserta vaksinasi bisa lolos untuk divaksin? Suhunya tidak boleh lebih dari 37,5, tekanan darahnya juga tidak boleh lebih dari 180/110. Kemudian kondisinya harus sehat, tidak ada riwayat penyakit berat seperti jantung, ginjal, asma. Kalaupun ada terkontrol dan ada rekomendasi dari dokter yang rutin memeriksanya. Oke, siap. Terima kasih. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Tanti. Ibu Tanti, terima kasih. Iya. Sekarang ke petugas satunya nih. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Bu Eis. Bu Eis. Bu Eis, untuk biasanya masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin itu yang seperti apa, Bu? Pertama, yang lagi sakit, demam, batuk, pilek dengan suhu lebih dari 37,5 derajat. Terus ada lagi sakit ulu hati, sakit tenggorokan, apalagi sampai hilang penciuman. Itu biasanya kita pending dulu ya. Pending dulu, nanti Setelah kita sembuh suruh. atau setelah diperiksa? Nah, setelah periksa dulu, terus diberi obat. Setelah sembuh, Baru fit, kita baru boleh vaksin. divaksin kembali. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Dah. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Aisyah? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah belum disuntik? Belum. Oh, belum ya. Bu, gimana sih perasaannya mau divaksin? Ya, biasa aja. Biasa aja ya. Mau. Ibu ada tegang nggak? Enggak. Enggak ya, Biasa. udah biasa ya, Bu ya. Kita biar sehat ya, Bu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang ke Bapak, ke satunya. Bapak, mohon izin saya mau tanya-tanya sedikit. Bapak udah divaksin belum? Belum, baru kali ini. Ini baru yang pertama. Baru pertama. Bapak ada perasaan apa mau divaksin, Pak? Nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya? Malah seneng. Memang dari dulu saya mau divaksin, malah waktu yang kemarin yang gelombang pertama cuma kuotanya nggak kebagian. Dia baru hari ini. Jadi baru kebagian kali ini. Oke, kayak gitu ya Pak ya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Menuju Indonesia sehat, Cibodas sehat. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dengan Bapak siapa? Agam. Pak Agam. Pak Agam, sekarang udah divaksin belum? Belum. Belum ya. Baru dosis 1 berarti. Ya, baru mau. Pak Agam, gimana perasaannya sambil nunggu divaksin? Ada rasa tegang, deg-degan atau takut kayak gitu nggak? Deg-degan biasa. Deg-degan biasa ya, bukan takut ya. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Enggak ada. Pak Agam, kondisinya gimana kali ini, sehat? Ada sakit tenggorokan selama 2 minggu. Oh, 2 minggu. Tapi udah di PCR sama di antigen, hasilnya negatif. Oke, siap. Oke, kalau gitu semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih. Ya. Dengan Ibu siapa ini? Sama Bidan Astri. Bidan Astri, guys. Saya mau tanya tentang tata laksana penyuntikan vaksinasi COVID-nya seperti apa sih, Bu? Vaksinasi COVID dilakukan di sepertiga lengan bagian kiri. Jadi kalau misalnya
pasiennya nggak kidal, kita suntik di kiri. Tapi kalau misalnya kidal, boleh di sebelah kanan. Pelaksanaannya, pasien datang, kita bersihkan dengan kapas alkohol, kemudian disuntik dan diinikan lagi dengan kapas alkohol. Itu aja, udah selesai. Ibu sendiri udah divaksin kan? Udah 2 kali. Mantap. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Kali ini saya dengan Bapak Ustadz Muhammad Iman. Ustadz Muhammad Iman nih dari Pondok Pesantren Nurul Fikri di Desa Cibodas. Nah, kali ini saya akan wawancara sedikit dengan beliau terkait sinergi yang kita memang ada di Desa Cibodas ini antara Puskesmas Cibodas, Pondok Pesantren Nurul Fikri dan Desa Cibodas sendiri atau desa yang ada di sekitar. Seperti apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah kami dari Nurul Fikri Boarding School Lembang memang kami insya Allah kami merasa bagian dari Desa Cibodas, masyarakat Desa Cibodas. Oleh karena itu kita senantiasa bersinergi, bekerja sama dengan baik itu dengan pemerintah Desa Cibodas maupun dengan Puskesmas Desa Cibodas. Alhamdulillah kami pun berterima kasih sekali kepada Puskesmas Desa Cibodas yang telah memberikan fasilitas vaksin kepada SDM Nurul Fikri Boarding School Lembang, yang insya Allah ini menjadi modal kami dalam melaksanakan pembelajaran, dan insya Allah juga ketika nanti siswa pun datang akan divaksin juga oleh Puskesmas Desa Cibodas. Begitu juga kami dari Nurul Fikri senantiasa berkolaborasi juga memberikan bantuan-bantuan baik itu untuk warga-warga yang positif dan sedang isoman. Kita berikan bantuan paket sembako, kemudian kita pun memberikan bantuan APD bagi petugas-petugas pemulasaraan jenazah dan pengurusan jenazah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi satu pendukung bagi penyelesaian pandemi COVID-19 di Desa Cibodas, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, wawancara singkatnya sekian. Terima kasih banyak.
sama bagian klinisinya nih dengan dokter siapa? Dokter Heni. Oke, dokter Heni, saya mau tanya-tanya tentang kriteria klinis lolos untuk diberikan vaksinasi, dok. Itu apa aja ya? Oke, yang pertama-tama seseorang itu tidak boleh lagi sedang batuk, pilek atau demam. Karena itu karena ini yang dimasukkan kan virus, itu akan mempengaruhi gitu ya, Pak ya. Nah, terus kemudian tensinya juga harus baik. Iya. Nggak boleh sedang tensinya tinggi. Ada batasan 180/110 harus di bawah itu. Iya. Terus tidak punya penyakit-penyakit yang sedang dalam masa akut. Misalnya kalau kencing manis itu sebenarnya boleh selama tidak ada keluhan dan minum obatnya teratur. Atau misalnya ada asma itu pun boleh selama tidak dalam serangan gitu ya. Yang nggak boleh misalnya lagi sakit atau lagi demam, lagi sesek. Nah itu yang nggak boleh. Sebenarnya sekarang untuk kriteria vaksinasi itu jauh lebih longgar. Jadi selama seseorang dalam kondisi sehat, minum obat-obatan rutin diminumnya rutin, teratur, sudah bisa divaksin. Gitu ya. Jadi untuk masyarakat jangan takut untuk divaksinasi karena kita pun di sini ada screening dulu ya, dok ya? Iya, ada tim screeningnya dan ada tim dokternya yang akan memastikan apakah seseorang itu layak atau tidak buat divaksin. Oke, gitu. Jadi jangan khawatir untuk tadi penyakit-penyakit yang tadi silahkan datang saja dulu untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim dokternya gitu ya. Oke, Dokter Heni, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, siap. Kali ini saya wawancara dengan KTU tercantik di Puskesmas Cibodas. Namanya siapa, Bu? Yuni. Ibu Yuning Sibarkah. Oke, Bu. Saya mau tanya upaya apa sih yang dilakukan oleh Puskesmas Cibodas dalam rangka mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini? Ya kalau secara administratif kita mengajukan surat kerjasama antara dengan instansi pemerintahan setempat kayak desa. Mungkin kalau yang untuk sasaran sekolah kita bersurat juga ke Dinas Pendidikan tembusan buat ke sekolah-sekolahnya. Gitu ya? Iya, sama Satgas desanya juga. Ada wawar keliling juga nggak, Bu? Insya Allah ada. Oke. Tapi itu dengan pihak luar yang wawarnya. Waktu itu kemarin kalau yang desa Cibodas, Satgas Covid-nya yang keliling ke desa-desa yang saya lihat. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Terima kasih. Oke, ini KTU tercantik di Puskesmas Cibodas. Dan tim pro imunisasi tercantik di Puskesmas Cibodas. Ada Ibu siapa ini? Dengan Ibu Siti Masriani Amirulina. Ibu Siti Masriani Amirulina alias Bu Imas. Nama artisnya ya, guys. Bu, saya pengen tanya kendala terus kesan pesan dari kegiatan vaksinasi yang selama ini dilakukan oleh Puskesmas Cibodas seperti apa sih, Bu? Kalau di desa Cibodas ini kebetulan antusias masyarakatnya bagus ya. Tapi ya mungkin jadi kendala juga ketika masyarakatnya datang berbondong-bondong untuk vaksinasi. Jadi prokesnya agak terbengkalai. Tetapi bisa dikondisikan dengan Satgas imunisasi dan tim kita kendalikan. Begitu. Gitu mungkin ada pesan-pesan sedikit dari Bu Imas. Bu, harapannya untuk pemerintah seperti apa? Harapan dari vaksinasi COVID-19 ini adalah mencapai cakupan 70-80% maksimal di masyarakat untuk menimbulkan herd immunity yang maksimal juga. Untuk Indonesia sehat, gitu ya, Bu ya. Mantap. Iya. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Bye-bye. Ya, kali ini kita wawancara dengan pihak dari kepolisian dari Polsek Lembang dengan Pak Babin Kamtibmas, dengan Pak siapa, Pak? Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, selamat pagi. Sehat Pak Hasanuddin? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Saya mau tanya-tanya tentang ini Pak, dari pihak kepolisian sendiri, pihak aparat hukum, apa sih yang dilakukan, upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan COVID di Desa Cibodas, kemudian dalam rangka kegiatan vaksinasi, seperti apa Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diupayakan dari saya pribadi selaku Babin Kamtibmas Desa Cibodas terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19 Desa Cibodas, kami dari Babin Kamtibmas beserta Babinsa berikut jajaran Satgas Covid Desa Cibodas dan perangkat Desa Cibodas
setiap saat selalu menghimbau kepada warga untuk selalu menjalankan protokol kesehatan terutama 5M. Beserta kita selalu monitoring terkait warga yang isoman. Jadi jangan sampai warga yang isoman merasa dia seolah-olah terkucilkan. Tapi alhamdulillah untuk khususnya Desa Cibodas untuk saat ini antusias bagus. Berikut kerjasama juga dengan Puskesmas yang benar-benar sinergitas yang kami rasakan. Ada peran aktif, komunikasi terjalin benar-benar sangat bagus. Pak Hasanuddin. Mudah-mudahan dengan sinergitas kita, dengan lebih erat sinergitas kita memberikan dampak yang baik, sangat baik terhadap kesehatan warga Cibodas. Iya, amin Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Gitu mungkin Pak, semoga saling makin erat lagi sinerginya antara kepolisian, TNI, Puskesmas dan pemerintahan desa. Gitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Amin. menuju Cibodas yang sehat. Mantap. Tanya teh, dengan teh siapa? Teh Irna. Teh Irna. Nah, ini petugas pikir tercantik di Puskesmas Cibodas. Mantap. Masih jomblo, guys. Teh, saya mau tanya Teh, kendala hambatan apa sih yang ada di bagian pikir ini atau lancar-lancar aja ya? Kendalanya sih di nomor handphone. Kadang pada lupa nulis nomor handphone, terus salah nomor handphone, terutama buat lansia. Kebanyakan tidak punya HP. Tidak punya HP, jadi nomor handphonenya tidak dicantumkan. Itu sih. Nah, jadi solusinya seperti apa tuh kalau misalkan seperti itu? Solusinya sih ya paling pakai nomor handphone saudaranya. Kalau enggak ya paling RW setempat aja yang dijadikan. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau buat peserta vaksinasi yang tidak punya nomor HP yang aktif untuk menerima SMS, bisa ditanggulangi dengan cara lain. Yang Iya. penting kita vaksin aja, oke? Semoga Betul. sehat selalu ya Teh ya. Iya, amin. Terima kasih. Sama-sama. Apabila warga Cibodas sudah 70% divaksin, insya Allah Cibodas akan aman. Sekarang baru berapa persen Pak Fir? Kita kira-kira nih. Nah, baru 30% deh, 30%. 40% lagi ya, 30% itu baru 4.000 deh. Jadi Cibodas itu sampai dengan saat ini 3.000 ya? Baru 3.000 yang divaksin. Ini sedangkan perlu 7.000 orang. Nah, kita baru secara rata-rata itu akan aman lah Cibodas. Jadi 4.000 lagi nih harus divaksin warga Cibodas untuk menuju Cibodas aman seperti biasa. Ya, selamat pagi semua. Sekarang kita bersama dengan Kepala Puskesmas kami, Puskesmas Cibodas. Kita akan bertanya tentang kiat-kiat vaksinasi Dok, selama pelaksanaan vaksinasi ya Dok ya, gimana nih Dok? Siap. Mungkin ini gini, sudah 1,5 tahun lebih kita berada dalam suasana pandemi COVID ini. Berbagai upaya dari pemerintah, baik dari segi pencegahan maupun penanganan telah diupayakan. Salah satunya yaitu untuk pencegahan adanya program imunisasi vaksinasi COVID-19 ke seluruh warga masyarakat. Termasuk mungkin di wilayah kerja kami Puskesmas Cibodas ini. Ya, dari semenjak akhir Januari ya, termasuk untuk kita ya, yang dimulai untuk para nakes sampai sekarang, alhamdulillah antusiasme dan animo dari peserta atau masyarakat sendiri relatif tinggi ya. Ini dilihat dari setiap kami melaksanakan program imunisasi ini,
selalu dikunjungi banyak orang, rata-rata lebih dari 200 orang ya setiap harinya, alhamdulillah. Nah, apalagi sekarang dengan sasarannya berubah lagi, yang 12 tahun ke atas ya, sasaran milenial semua, dan mereka pun mungkin dengan berbagai macam kepentingan dan keperluannya, selain untuk menyehatkan dia sendiri, untuk proteksi dia sendiri, juga untuk kepentingan sekolah mungkin ya dan sebagainya, karena nantinya ini akan menjadi prasyarat, termasuk anak saya sendiri. Nah, anak saya sendiri kemarin mau masuk sekolah diminta sertifikat vaksinnya ya. Nah, itu menjadi suatu hal yang perlu kita urus lah untuk itu ya. Kiat-kiatnya mungkin selain mungkin karena kita tidak bisa melaksanakan sendiri, selain OTS ya, on the site, kita upayakan dengan secara online ya, kita sebarluaskan melalui jejaring kita, termasuk mungkin dari Satgas Covid Desa, para kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, kami sebar untuk ikut menggerakkan itu, baik secara langsung maupun menyebarkan media online-nya ya. Kita pakai Google Form ya, yang alhamdulillah bisa kita sebar juga, dan responnya cukup baik juga ya. Nah, itu mungkin. Ada pesan-pesan nggak dok buat supaya teman-teman yang lain mau divaksin dok, yang belum divaksin? Ya, buat saudara-saudara semua ya, ini salah satu ikhtiar kita untuk segera lepas dari pandemi COVID ini. Kita udah jenuh dengan suasana seperti ini ya. Jadi ini kesempatan emas buat kita. Tolong manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekarang insya Allah masih gratis ya. Entah kedepannya apakah itu harus jadi mandiri atau kayak gimana. Nah, mumpung seperti itu, tolong ini dimanfaatkan kesempatan seperti ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan terimunisasinya dengan target kita di atas 70%, mudah-mudahan herd immunity atau kekebalan kelompok itu secepatnya tercapai. Itu ya. Jangan merasa takut untuk diimunisasi ya. Insya Allah imunisasi ini halal ya, dibuat dan dikemas di negara kita sendiri, di Bio Farma ya, yang udah teruji, dan Bio Farma udah mendunia lah insya Allah ya. Kita harus bangga dengan itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Oke, pokoknya jangan lupa tetap vaksin ya, semangat ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.